Shalom saudara, saat ini kita bersama akan melaksanakan doa malam dalam suasana hening dengan menyanyikan lagu-lagu TC. Kita masuk dalam keheningan. Tuhanlah sumber iman bagi kita. Tuhanlah sumber pengharapan. 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 Sumber pertolongan kami ialah berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai saudara. Amin. Hanya dalam Tuhan jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan, damai dan hanya dalam Tuhan jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan, damai dan hanya dalam Tuhan jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan, damai dan hanya dalam Tuhan jiwaku tenang, damai dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan, damai dan Thomas A. Kempis, mengikuti jejak Kristus 1.1. Hal mengikuti jejak Kristus dan mengabaikan segala kesia-siaan dunia. Tuhan bersabda,
Barang siapa mengikuti daku, tiadalah ia berjalan di dalam kegelapan. Injil Yohanes 8 ayat 12. Inilah sabda Kristus untuk menasehati kita, supaya kita meniru hidup ketekunannya. Bila kita sungguh-sungguh ingin mendapat terang dan ingin dibebaskan daripada segala kebutaan hati. Karena itu, hendaklah kita mengutamakan dan mencurahkan perhatian kita untuk merenungkan kehidupan Yesus Kristus. Ajaran Kristus jauh melebihi semua ajaran orang-orang kudus, dan barang siapa yang mempunyai semangat yang sejati akan mendapat makna yang tersembunyi di dalamnya. Tetapi sering terjadi bahwa banyak orang, meskipun telah berkali-kali mendengar Injil, rasa rindu mereka kepada Injil hanya kecil sekali, sebab mereka tidak memiliki semangat Kristus. Tetapi barang siapa ingin memahami sedalam-dalamnya dan menikmati sepenuhnya kata-kata Kristus, hendaklah ia berusaha menyesuaikan hidupnya dengan hidup Kristus. Apakah faedahnya mengadakan perdebatan secara mendalam tentang Allah Tritunggal Maha Kudus apabila kita tidak rendah hati, sehingga Tritunggal tidak berkenan kepada kita? Bahwasanya bukan kata yang muluk-muluk membuat orang menjadi suci dan adil, melainkan hidup yang bertakwalah membuat orang berkenan kepada Tuhan. Lebih baik hati kita merasa remuk redam daripada mengerti segala seluk-beluknya. Seandainya kita hafal seluruh kitab suci dan ucapan-ucapan para ahli filsafat semuanya, apakah gunanya semuanya itu apabila kita tidak memiliki cinta kasih Allah dan rahmat-Nya? Kesia-siaan, sungguh kesia-siaan, dan segalanya adalah sia-sia belaka. Pengkhotbah pertama ayat yang kedua. Kecuali cinta kasih akan Allah dan mengabdi hanya kepadanya. Inilah hikmat yang tertinggi, dengan menolak dunia menuju kepada kerajaan surga. Maka kesia-siaanlah mencari kekayaan yang fana dan menaruh pengharapan padanya. Kesia-siaan pula mengejar kehormatan dan membanggakan diri. Kesia-siaanlah menuruti keinginan daging dan menginginkan segala sesuatunya yang akhirnya harus mengakibatkan hukuman berat bagi kita. Kesia-siaanlah mengharapkan umur panjang tetapi hanya sedikit mengindahkan hidup baik. Kesia-siaanlah mencintai segala yang lewat dengan cepat dan tiada mengejar kebahagiaan yang kekal. Hendaklah kita senantiasa ingat akan perkataan ini, bahwa mata tiada pernah puas melihat dan bahwa telinga tiada pernah puas mendengar. Pengkhotbah 1 ayat 8. Maka hendaklah kita berusaha mengelakkan hati kita dari cinta yang kelihatan dan mengarahkannya kepada apa yang tidak tampak. Karena barang siapa menuruti kenikmatan nafsu rasa akan menodai hatinya dan kehilangan rahmat Allah. Amin. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersamaku di dalam doa, di
hening saat ini kami datang kepada Tuhan Sang Empunya kehidupan, yang sesungguhnya dekat dan melihat. Syukur kami karena kasih-Mu yang nyata, pertolongan-Mu yang tersedia, dan pengharapan-Mu yang menguatkan. Saat ini kami datang menginsyafi akan keterbatasan dan kelemahan kami. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Sungguh, kiranya kami dapat mensyukuri segalanya, menerima yang baik, menerima yang buruk, dengan hati teguh percaya rancangan-Mu indah. COVID-19 membuat kami cemas, tidak dapat bersua saudara dalam persekutuan, mengalami berbagai ujian, ekonomi, sosial, budaya, terlebih iman. Kami berserah pada kasih-Mu. Di tengah segala kecemasan, bersyukur tetap melihat pekerjaan tangan Tuhan melalui pembangunan yang Tuhan percayakan. Mensyukuri banyak saudara yang mengulurkan tangan Engkau pakai. Mensyukuri melalui pembangunan kami dapat menopang saudara yang bekerja. Kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dan saat ini setiap kami hendak berdoa secara pribadi kepada-Mu. Anugerah damai sejahtera dari Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Sang Roh Kudus, tercurah atas saudara, kini dan selamanya. Amin. Kedai